Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Vivi di pelajaran IPA Terpadu. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Semangat terus belajarnya. Materi hari ini yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Anak-anak, apakah kalian tahu bagaimana pohon bisa tumbuh tinggi dan besar? Nah, sebelum kalian mengetahui jawabannya, kalian harus terus simak video ini sampai selesai. Bahas struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Sebelum membahas struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, anak-anak harus tahu dulu nih, apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Untuk jaringan tumbuhan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada jaringan meristem, yaitu pada tumbuhan jaringan ini terus membelah ya. Yang makanya disebut jaringan meristem. Jaringan meristem dibagi menjadi tiga, yaitu ada promeristem, ada meristem primer, dan ada meristem sekunder. Menurut letaknya, itu meristem dibagi menjadi tiga juga, yaitu ada meristem apikal atau disebut juga meristem ujung. Biasanya itu ada di ujung akar dan ujung batang. Untuk meristem lateral, itu biasanya terletak pada pembuluh kambium atau kambium gabus ya. Untuk meristem interkalar, yaitu terletak di antara jaringan permanen yang berfungsi untuk menghasilkan bunga. Tadi udah dibahas ya untuk jaringan meristem, selanjutnya ada jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan dewasa itu sendiri yaitu ada baik jaringan primer dan sekunder. Akan Ibu ulang ya, untuk jaringan dewasa yaitu sel-sel meristem baik primer maupun sekunder akan berdiferensiasi atau berubah menjadi jaringan permanen. Jaringan dewasa atau jaringan permanen ini dibagi menjadi beberapa, yaitu ada jaringan epidermis atau disebut juga jaringan pelindung karena terletak di bagian terluar untuk menutupi seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Jaringan epidermis ini terletak pada semua bagian tumbuhan ya, ada di akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Ya, untuk selanjutnya, tadi kan udah jelasin tuh jaringan epidermis. Selanjutnya itu ada jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jadi setelah jaringan epidermis yang terluarnya, di bawahnya itu ada jaringan dasar, yaitu jaringan yang terbentuk dari beberapa jaringan parenkim itu tersusun dari sel-sel yang tidak rapat atau tidak selalu berkloroplas. Fungsi dari jaringan parenkim itu sendiri ada untuk fotosintesis, penyimpanan bahan makanan, penyimpanan air, udara, dan transportasi. Selanjutnya, parenkim itu dibedakan menjadi 4 ya. Ada parenkim palisade, berbentuk memanjang dan tegak, parenkim bunga karang, berbentuk seperti bunga karang, parenkim bintang, berbentuk bintang, ujungnya itu saling berhubungan, dan terakhir ada parenkim lipatan, yaitu dinding selnya itu melipat ke dalam. Nah, tadi udah dijelasin tuh jaringan parenkim. Selanjutnya, yang ketiga ada jaringan penyokong atau jaringan penunjang. Jadi ini tuh untuk penunjang tanaman agar tetap kokoh berdiri kuat gitu. Disebut jaringan penyokong atau penunjang. Nah, selanjutnya ada jaringan sklerenkim, yaitu jaringan yang sel-selnya mengalami penebalan atau disebut juga penebalannya itu dari lignin atau zat kayu. Untuk selanjutnya jaringan pengangkut. Yang keempat itu ada jaringan pengangkut ya. Jadi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Selain mengangkut hasil fotosintesis, jaringan pengangkut juga mengangkut air, garam mineral dari akar ke daun. Jaringan pengangkut itu ada xilem, pembuluh kayu, dan floem, pembuluh tapis.
Nah, untuk segitu dulu penjelasan dari Ibu. Ada yang ditanyakan? Kalau mau ditanyakan, di kolom grup WA ya. Selanjutnya ada kata-kata mutiara dari Ibu sedikit, yaitu belajar bukan menghafal, tapi memahami informasi. Kejujuran bukanlah sebuah reward, melainkan usaha pada setiap proses. Jadi semangat terus ya belajar online-nya. Penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu harap anak-anak dapat memahami materi, struktur, dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.